Recording in progress. Baik, sebelumnya perkenalan nama saya Daniel Siaan dengan NPM 23150610553. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menampilkan monitoring website dari website-website yang memakai domain unila.ac.id ya, yang mana pusat website sendiri adalah unila.ac.id. Eh, jadi tujuannya di sini kita bakal bikin sebuah website yang menampilkan website monitoring yang mana aja website yang terbilang aktif, masih aktif, dan yang udah tidak aktif lagi. Oke, mungkin langkah pertama-tama itu kita memerlukan yang namanya Oracle VirtualBox, virtual machine, yang mana kita membutuhkan ekstensi Ubuntu server, uh, pokoknya semua Linux yang berbasis server. Setelah itu kita masuk ke terminalnya, yang mana di servernya, di Ubuntu servernya, yang mana di sini kita itu harus diharuskan untuk mendownload, menginstal sebuah ekstensi dalam yang bernama Subfinder. Salah satunya Subfinder. Sebenarnya ada beberapa banyak ekstensi, cuma saya memilih Subfinder kan yang lebih mudah dan paling gampang. Serta ya output yang dihasilkan itu sama sebenarnya sama yang dari yang lain. Oke. Mungkin untuk langkah pertama itu kita bisa melakukan penginstalan terhadap Finder ini. Itu bisa teman-teman lihat cari sumbernya itu di Google banyak, di AI banyak. Nah, saya menggunakan salah satunya itu dari AI ya. Jadi di situ diberitahukan tutorial-tutorialnya yang mana kita awalnya itu disuruh menginstal Finder itu dengan sudo sudo install Golang gitu nah, sebutannya. Jadi kalau di Ubuntu server sebutan dari Finder sendiri itu disebut Golang. Nanti bakal makan beberapa waktu, setelah terinstall kita bakal install dari GitHub-nya kurang lebih. Setelah semua itu berhasil, kita bakal mindahin pet-nya. Nah, jadi setelah dari kita menginstal memindahkan pet-nya, kita langsung masuk ke em, untuk memeriksa dari ini, dari website tersendiri dari Unila. Jadi ada salah satu komennya itu yang bertujuan untuk eh, memeriksa ada berapa jumlah website yang memakai domain dari unila.ac.id. Jadi dengan menggunakan komen tersebut, ketika kita ngetikkan unila.ac.id, itu bakal tertampil tergantung dari beberapa instansi, ada berapa jumlahnya. Kalau dari Unila sendiri itu, dia itu menampilkan sebanyak 830 domain. Ya, kalau kurang lebih begitu, dan nggak semua domain itu aktif, tapi ada beberapa yang tidak aktif. Oke, setelah itu kita bakal melihat apakah domain-domain tersebut eh, aktif atau enggaknya. Itu bisa dimonitoring lewat sebuah website. Dan sebelum itu kita bakal convert nih. Kita bakal ngecek dulu nih, dengan masukkan dengan mengetikkan komen dari LS itu sendiri, kita bakal ngelihat hal apa aja yang sudah tersimpan. Jadi tadi saya udah menyimpan convert p yang berisi dari domain-domainnya. Bukan konversi ke data JSON, terus ada subdomain textnya atau live text. Oke, nah selanjutnya setelah dari situ kita bakal convert Python tadi ke dalam bentuk JSON agar bisa diolah menjadi data, yang mana datanya ini bakal kita gunakan nantinya ke sebuah kode PHP yang bertujuan untuk membuat sebuah website dan menampilkan monitoring dari website-website yang ada. Jadi sih, kalau bisa dilihat nih, saya udah menampilkan di Python convert p, terus ada keterangan output JSON create yang mana telah berhasil. Data JSON tadi itu sudah berhasil dibikin. Terus selanjutnya bagaimana? Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya teman-teman ya. Ada dengan dari servernya langsung. Kalau kita pengen lanjut dari server, dari JSON kita lanjut ke server, kita masuk ke directory var www.html, /html, terus kita copy dari data JSON tersebut, kita masuk ke uh, G, GUI-nya dari Nano itu tadi, yang mana kita bakal masukkan dari kita masukkan
eh, sintaks kode dari website itu sendiri. Tapi kalau di sini saya lebih memilih dari VS Code. Hmm. Jadi saya memilih dari VS Code. Jadi kalau dari yang saya jelasin tadi ya, data JSON tadi kan sudah berhasil dibuat, tapi itu masih di dalam Ubuntu servernya. Maka itu saya mendownload data JSON tadi. Gimana caranya? Saya download dari Ubuntu server menjadi sebuah file data JSON yang berisi data-data website serta keterangannya. Kalau bisa dilihat, nih ada domain apps FMIPA online, statusnya 200, aplikasi FMIPA. Kalau kita lihat, status 200 ini merupakan status yang menampilkan, yang maksudkan bahwasanya dari domain ini masih aktif 200. Nah, kalau 400 ini adalah status yang tidak aktif lagi. Oke. Terus bagaimana langkah selanjutnya? Saya bikin sebuah website dengan website sederhana. Jadi mengambil website ini bertujuan untuk mengambil data dan menampilkan data dari data yang ada di JSON tadi agar menjadi sebuah tampilan website. Di sini saya menggunakan PHP ya teman-teman agar bisa diakses dari SMPP sebenarnya agar bisa memudahkan kita mengolahkan data tersebut juga. PHP juga digunakan untuk menampilkan data dan dari JSON. Jadi ada dua cara tadi kalau kita bisa masukkan file kodenya itu lewat GUI Nano, tapi kita juga bisa lewat dari VS Code sendiri. Tapi kalau dari VS Code kita perlu download data JSON-nya tadi. Ya, kekurangannya ya, dan kelebihannya kalau kita dari GUI Nano, dari Ubuntu Server, kita nggak perlu lagi download JSON-nya, karena JSON itu udah berada sendiri, udah berada langsung di dalam Ubuntu Servernya. Tapi kalau kekurangannya di GUI Nano ini sendiri itu ada beberapa part yang saya rasa itu saya kurang nyaman memakainya karena kalau misal nih kita masukkan semua sintaks kodenya, misal ada 200 baris, nah dan kita bakal merubah lagi nih di beberapa part itu bakal sangat bikin makan dua kali, bikin dua kali kerjaan gitu kurang lebih. Jadi saya memilih dari VS Code agar saya juga bisa dengan luasa untuk mengedit, melakukan CRUD dari kodenya sendiri. Oke. Jadi setelah dilihat nih, ini ada PHP-nya untuk mengolah datanya, mengambil datanya, berperan sebagai output-nya. Terus ada kerangkanya yang website untuk membangun websitenya di HTML di bawah. Jadi kalau tampilannya kurang lebih begini, nih bisa dilihat. Saya menggunakan localhost dengan menggunakan PHP, saya mengaktifkan SMTP di bagian Apache-nya. Total domain itu ada 567. Tadi kan harusnya seperti yang saya bilang tadi harus 830. Tapi karena banyaknya domain tersebut, JSON itu cuma bisa menampung 567 website padahal udah download dan yang tertampil itu hanya 106. Kenapa? Kemampuan dari uh, apa ya saya bilang kalau bilang kekurangan, itu tergantung beberapa spek laptop ya. Ada yang bisa menampilkan semua, ada yang tidak. Tapi kalau kita lihat di saya ini, di device saya, itu ada keterangan fatal error, maximum execution time of 120 second exit in. Jadi maksimum dari eksekusi time atau waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan semua itu 120 detik atau 2 menit yang tertulis di line 14. Tapi untuk menampilkan semua itu butuh waktu yang lebih dari situ, makanya setelah 120 itu berhenti dan hanya bisa menampilkan 106. Bisa dilihat, kita ambil beberapa contoh, itu ada beberapa domain dari apps fmipaunila.ac.id, terus ada agroteknologi, ada auto discover, eh, anjungan, apps visip, administrativa visip Unila, audit DC Nila. Serta di sini juga saya menampilkan latensi MS 1398, 1648, latensi dari tiap-tiap website, begitu kurang lebih. Ya, sebagai contoh, kalau kita buka ya, apakah benar uh, website tersebut masih aktif apa enggaknya? Kita ambil contoh di apps fvpanila.ac.id kalau kita buka. Benar dan seperti yang ditampilkan bahwa website itu sendiri itu masih jalan begitu, masih jalan dan masih aktif. Terus kalau kita buka nih agroteknologi apakah memang masih online? Ya, dan bisa teman-teman bisa lihat
eh, masih berjalan, masih aktif website tersebut dari Agora Teknologi. Terus bagaimana kalau yang tidak aktif? Apa yang bakal tampil? Mari kita lihat nih. Your connection is not private. Itu bakal tampilkan bahwa koneksi tidak aman untuk mengakses website tersebut. Advance. Begitu kurang lebih teman-teman. Tidak bisa diakses tepatnya kalau dari uh, web yang statusnya itu sudah tidak bisa berjalan lagi atau offline. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal ini bisa membantu dan video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer lanjut 2. Saya dari Syaan, saya ucapkan terima kasih.